Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saat ini pandemi memang masih berlangsung, tetapi mari kita senantiasa tetap mensyukuri dan merespon kasih Allah yang senantiasa limpah di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur yang akan melandasi ibadah kita juga di hari ini. Mazmur 145 ayat 2. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang senantiasa limpah di dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada saat ini kami memohon pimpinan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari permulaan sampai pada akhirnya. Biarlah kami boleh merasakan sukacita dan kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Kami bersyukur, terima kasih, dan kami alaskan dan mohonkan doa kami hanya di dalam nama Putra Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari di dalam kehidupan kita hanya Yesus yang senantiasa kita sanjung, karena Dialah Imam Besar Agung. Mari kita pujikan lagu ini. Kau di tempat tinggi Tuhan, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Mari kita katakan, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau,
Mari bersama-sama saat ini kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita mau katakan, Yesus, kami mohon belas kasih Engkau. Karena hanya Allah, hanya Yesus, hanya darah dan bilur Yesus yang sanggup memulihkan segala dosa-dosa kita. Mari kita pujikan lagu doa Bapa kami, seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Terpuji Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari pada hari ini kita bersukacita dengan menyanyikan pujian, iring di Kau saja Tuhan, sebab hanya di dalam Engkau ada damai sentosa. Iring di Kau saja Tuhan, ada damai sentosa. Tidak lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku cari sama Tuhan, itu rindu dendamku. Iring di Kau di sengsara, karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan menang. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Iring dalam hal menyangkal, diri buang pertimbangan. Aku hidup bersentosa, kelak selama-lamanya. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pujian mengatakan, aku mau mengiring Tuhan seumur hidupku. Biarlah ini boleh menjadi tekad kita selama kita masih berada di muka bumi. Kita katakan, Yesus, aku mau berjalan dan melangkah bersama Engkau
segala hal akan aku hadapi bersama dengan Engkau. Mari kita pujikan lagu ini. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bila Kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta Kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Mari kita katakan, bila Engkau di dalamku Tuhan, aku di dalammu, apa saja yang ku minta Kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bila Kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta Kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Hanya Yesus, hartaku yang sejati. Selamat sore saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan juga kalau kita pun tidak bisa berjumpa di rumah Tuhan. Kita ingin mengundang Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Sebelum kita menyimak kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hidup kesempatan demi kesempatan yang Engkau masih berikan. Untuk setiap udara yang dapat kami tarik, untuk setiap gerakan yang dapat kami lakukan, untuk setiap makanan yang masih dapat kami nikmati. Terima kasih ya Tuhan, juga saat ini kami boleh diingatkan untuk bahwa kami boleh memiliki hidup di dalam kemenangan. Juga di tengah-tengah kefanaan dunia ini, tantangan yang kami hadapi, kami memiliki pengharapan yang tidak pernah pudar dan pengharapan yang pasti adalah kebangkitan dalam hidup ini.
Bapa, terima kasih. Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Tolong Roh Kudus, Roh kebenaran itu, untuk menerangi kebenaran firman-Mu. Biarkan kami memahami dan mengertinya, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami rindu untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal 12 ayat yang kedua dan ketiga, dan kemudian dilanjutkan dengan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 50 sampai dengan 58. Ibrani pasal yang ke-12 ayat kedua dan ketiga. Surat Ibrani pasal 12 ayat 2 dan 3. Saya bacakan untuk saudara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kemudian kita lanjutkan dengan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-58. Surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-58. Surat 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 sampai dengan 58 saya bacakan untuk saudara-saudara. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, menyimaknya dan menaruhnya dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, kecemasan manusia yang paling menakutkan adalah yaitu kepastian akan kematian dan ketidakpastian apa yang telah akan terjadi setelah kematian. Seorang filsuf, Fyodor Dostoyevsky, mengatakan akan hal itu. Kepastian di dalam dunia ini tidak ada. Yang pasti adalah kematian itu sendiri. Dan ketidakpastian apa yang terjadi setelah kematian. Sudah firman Tuhan memberikan jawaban di sini. Justru firman Tuhan menjawab sebaliknya, untuk kita boleh bersukacita akan kebangkitan itu.
Saya tidak tahu berapa jauh sudah di tengah-tengah saat 2 tahun terakhir ini. Kalau kita melihat begitu rapuhnya hidup kita. Kalau kita bisa melihat betapa orang cemas untuk menghadapi kehidupan sesaat ini. Karena setiap saat maut bisa merenggut kita. Bisa menjadi bagian dari hidup kita. Yang walaupun sebelum pandemi ini kita tahu bahwa itu merupakan kenyataan. Bahwa satu hal yang pasti dalam hidup ini yang harus kita hadapi adalah kematian itu sendiri. Tapi firman Tuhan berbicara lain di sini. Kita bersyukur untuk kebimbangan dan kebingungan dari sidang jemaat di Korintus. Yang bertanya kepada Paulus, bagaimana dengan orang-orang yang mati? Bagaimana dengan kebangkitan Kristus? Apa arti maknanya itu untuk kita? Paulus di sini memberikan jawabannya dengan teliti di dalam 1 Korintus pasal 15 ini. Kita bersyukur untuk segala kebingungan sidang jemaat di Korintus saat itu. Paulus memberikan penjelasan tentang kematian dan kebangkitan ini di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bahwa kebangkitan dan kematian hidup kita tidak akan memiliki arti apa-apa jika kita tidak melihatnya, meneroponginya dari dengan apa yang terjadi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Di Paulus sini mengatakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Paulus mengatakan, aku akan mengatakan rahasia ini. Ini ayat yang ke-51. Sesungguhnya aku akan menyatakan kepadamu suatu rahasia. Saudara, apa bedanya antara rahasia dan teka-teki? Teka-teki saudara harus menebaknya. Tetapi rahasia harus disingkapkan, harus kita teliti, harus kita cermati. Ya, seperti kalau kita masuk ke dalam gua, ada stalaktit, stalagmit itu, sudah masuk ada bagian yang gelap, ada kemudian bagian yang terang. Ketika sudah mulai menelusurinya satu lorong ke lorong lain, sudah akan melihat titik terangnya ada di depan saudara atau di atas saudara dari stalaktit itu. Di sini kita melihat Paulus ingin menyingkapkan sebagai satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubahkan. Paulus memberikan alasan ini karena melalui kebangkitan Yesus Kristus yang adalah fakta, data, bukti yang nyata. Kalau kita sudah membaca dalam 1 Korintus 15 pada awalnya, di situ dibuktikan sesuai dengan Injil yang diberitakan bahwa kematian Yesus adalah menebus segala dosa kita. Bahwa setelah hari ketiga dia dibangkitkan dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang saat ini dia berdoa terus menerus supaya iman kita tidak berhenti. Dan dia menyatakan itu kepada para murid-muridnya saat itu. Dikatakan kepada Kefas, kepada 12 murid, kepada 500 orang yang pada saat itu masih hidup. Ada yang hidup di antara mereka dan sebagian sudah mati. Artinya betul-betul kebangkitan Kristus itu bisa dilihat, bisa diraba dan nyata saat itu. Suatu fakta sejarah, tetapi juga satu kenyataan spiritual yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Justru setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dimulailah satu era yang baru sebetulnya dalam kehidupan umat manusia. Bahwa kita tidak harus dikalahkan dan dibinasakan oleh kematian itu. Kebangkitan Kristus menyingkapkan rahasia kita pada hari esok. Bahwa kita memiliki pengharapan, memiliki kepastian bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita, tetapi suatu permulaan yang baru bersama dengan Kristus. Di mana kita boleh berjumpa dengan Dia. Saudara, kuasa kebangkitan yang telah dinyatakan melalui Yesus Kristus ini justru ingin menolong kita untuk memperhitungkan dalam setiap kehidupan keseharian kita itu dengan cermat. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16 mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana saudara hidup saat ini akan menentukan bagaimana saudara menghadapi masa depan saudara. Apakah sudah melakukan hidup dengan bijaksana di sini? Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang yang arif, yang bijak. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Sudah hari keselamatan kita sebetulnya bukan esok hari, tetapi saat ini. Setiap saat. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 24 mengatakan, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Sudah begitu nyata sekali dalam 2 tahun terakhir ini, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, yang tua maupun yang muda. Begitu rapuh dan rentan kehidupan ini. Oleh sebab itu bagi Paulus ketika dia menantikan Tuhan dalam hidupnya saat itu, kalau dia berbicara mengenai kebangkitan orang mati, dia selalu memperhitungkan setiap saat Yesus itu bisa datang. Begitu dekat dengan generasi mereka yang masih mengenal dan berjumpa dengan Yesus. Yesus yang naik ke surga dan mengatakan sekali kelak aku akan kembali lagi. Mereka terus menerus hidupnya dalam penantian dan mengharapkan akan kedatangan Kristus ini. Sudah berapa jauh sudah merindukan Yesus hadir dalam hidup saudara. Jangan-jangan mungkin kita terperangkap di dalam dunia ini, kenikmatan dunia ini. Sehingga kita lebih betah tinggal di bumi ini daripada kita rindu sekali kelak boleh berjumpa dengan Yesus. Saudara, kuasa kebangkitan menolong kita untuk memperhitungkan setiap saat dalam hidup ini kita harus hadapi dengan bijak. Bagaimana kita mempergunakan waktu ini. Sudah menarik sekali dalam penelitian, kematian bukanlah hanya suatu kepastian, tetapi kematian merupakan musuh manusia dan musuh Allah. Saudara, dalam penelitian di Jerman, kalau orang bisa mati bisa memilih bentuk kematian seperti apa, 59% mengatakan para pria, kalau bisa saya mati dengan tidak merasakan apa-apa. Artinya tidak dalam sakit penyakit. Dan dikatakan 56% wanita mengatakan hal yang sama. Saudara, artinya ketakutan akan kesakitan akan kematian. Tetapi 47% mengatakan apa yang kita bayangkan setelah kematian. Perasaan tidak terhormat, anonim, sesuatu yang menakutkan. Saudara, kematian merupakan musuh dari manusia, tetapi musuh juga dari Allah. Saudara, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-54, dikatakan di situ maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, artinya kematian ketika kita berakhir dalam hidup ini bukan yin dan yang, boleh dikatakan. 50% baik, 50% kejahatan. Atau kita reinkarnasi, kita kembali menjadi hidup yang lebih baik. Tidak. Di sini maut ditelan oleh kemenangan. Kematian betul-betul adalah musuh Allah. Sudah dikatakan, hei maut, di mana sengatmu? Kata sengat ini dipakai sudah seperti cambuk yang ada di sini, besi di depan tadi. Yang kalau mencambuk itu bisa mengkail betul-betul melukai kulit itu demikian rupa. Sengat ke maut itu yang seperti itu yang menyakitkan. Artinya kematian bisa membuat kita betul-betul sangat memilukan. Apakah orang sakit karena kecelakaannya tiba-tiba, atau karena kanker, atau karena penganiayaan. Begitu ngeri kematian tadi. Tetapi toh di sini dikatakan Yesus menang di atas kayu salib. Sehingga hai maut, di manakah kemenanganmu? Saudara, jaminan yang Tuhan berikan kepada kita melalui kayu salib, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu memberikan keyakinan yang penuh, jaminan hidup yang kekal ini. Sehingga kita tidak harus terperangkap di dalam kesia-siaan, kefanaan, atau kenikmatan yang sesaat sifatnya. Sudah perlu kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Sebelum kita memasuki nanti Jumat Agung dan Paskah. Sebenarnya firman Tuhan yang seperti ini harus terus menerus kita dengarkan. Yang memberikan kepada kita keyakinan. Bahwa kita memiliki jaminan hidup yang pasti, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Kristus.
Yang berdoa terus-menerus untuk kita saat ini supaya iman kita tidak berhenti, tidak gugur. Tetapi kita menjadi tangguh dalam menghadapi tantangan dan kehidupan ini. Karena kita memiliki keyakinan yang pasti itu. Yang sudah ada di depan kita. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, yang saya sukai salah satu bagian dari firman Tuhan dari Efesus pasal yang pertama ayat 19 sampai 20. Di sini katakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan kuasa ini ada di dalam kita saat ini. Di dalam ayat-ayat sebelumnya Paulus berbicara biarkan Tuhan mencelikkan mata rohani kita dengan pengertian akan kuasa daripada kebangkitan ini yang sudah ada di dalam kita. Bukan nanti, tetapi saat ini juga. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit, 10 menit ke depan di hadapan kehidupan kita. Tetapi satu kepastian bahwa kuasa kebangkitan bagi mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya itu menjadi bagian di dalam dirinya saat ini juga. Saya rindu Tuhan untuk boleh berbicara kepada saudara. Mungkin ada di antara saudara saat ini yang belum memiliki keyakinan akan keselamatan itu. Buka hati saudara. Terima dan katakan, Yesus, aku membutuhkan Engkau. Mungkin di tengah kesakitan yang ada. Mungkin di tengah tantangan hidup ini. Buka hati saudara. Izinkan batin saudara diperkuat. Mungkin walaupun tubuh saudara digerogoti oleh penyakit. Biarkan batin kita itu hari demi hari dikuatkan. Paulus mengatakan kita tidak tawar hati. Karena walaupun hari demi hari tubuh kita ini digerogoti oleh mungkin ketakutan, kekhawatiran ataupun penganiayaan saat itu bagi Paulus. Tapi dia tahu batinnya hari demi hari dikuatkan, diteguhkan. Dengan keyakinan bahwa kuasa kebangkitan itu sudah ada di dalam diri kita. Sudah kuasa kebangkitan menolong kita. Untuk kita bisa memaknai hari demi hari dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Paulus mengakhiri ayat pasal 15 ini dengan satu ayat. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Seolah Paulus ketika dia mulai menceritakan tentang pengharapan yang akan datang tadi. Bahwa tubuh yang fana ini akan digantikan dengan satu hal kekal. Dengan tubuh yang rohani ini. Bukan hanya dari fisik dan darah ini. Tetapi ada spiritual gitu. Satu tubuh rohani yang Tuhan siapkan untuk kita. Yang pada setiap saat kita, kalau kita harus mengakhiri hidup ini, kita akan bersama dengan Dia. Dan Paulus kembali dengan dua kakinya boleh katakan ada di bawah atas bumi ini. Bagaimana dengan pekerjaanmu hari ini? Bagaimana dengan pelayananmu hari ini? Bagaimana sikapmu hari ini dalam menghadapi kehidupan ini? Paulus mengatakan jangan goyah, berdiri teguh. Karena apa yang kau lakukan dalam persekutuan bersama dengan Yesus, dengan Tuhanmu. Dan pertanyaan juga bagi saya, apakah hidup saudara, pelayanan saudara sudah lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan? Pernah saya mengatakan kalimat ini juga, kita sering banyak melakukan untuk Tuhan, tetapi kita banyak melakukan untuk Tuhan tanpa Tuhan. Apakah sudah lakukan pekerjaan untuk Tuhan, untuk sesama saudara, bersama dengan Tuhan, memperhitungkan kehadiran Tuhan, melibatkan Tuhan di dalamnya dengan keputusan yang kita ambil, dengan sikap kita mencermati kehidupan ini. Pekerjaan yang Tuhan dipercayakan kepada saudara hari ini. Mungkin di kantor, mungkin pekerjaan di rumah sekarang ini. Mungkin pekerjaan wira swasta. Mungkin pelayanan sudah di gereja ini. Berapa banyak saudara mungkin saat ini yang mulai suam menjauhi Tuhan. Karena tidak adanya persekutuan bersama orang-orang beriman. Sudah tidak bersekutu lagi dengan Tuhan. Sudah tidak lekat lagi dengan Tuhan. Saya rindu saudara pada sore hari ini di rumah saudara masing-masing. Saudara boleh bersekutu dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan. Mengizinkan Tuhan untuk hadir di tengah keluarga saudara. Dalam keseharian saudara.
Karena hanya dengan itulah sudah bisa memaknai kebangkitan itu. Dan kita melihat hari demi hari yang Tuhan masih berikan, itu memiliki arti, memiliki makna dalam hidup kita. Saudara, penderitaan, kesulitan bisa datang dalam hidup kita setiap saat atau yang kita hadapi saat ini. Tetapi kita tidak menginginkan itu membuat kita terperangkap di dalamnya untuk tidak tetap kita giat melayani Tuhan, mencintai Tuhan dengan apa yang Tuhan masih bisa percayakan kepada saudara. Waktu, tenaga, keuangan, apapun yang Tuhan masih percayakan kepada saudara. Kalau Tuhan masih memberikan kesehatan kepada saudara, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena hanya dengan itu sudah bisa memaknai kebangkitan itu akan lebih berarti dalam kehidupan saudara dalam keseharian ini. Kiranya Tuhan menolong kita mendapatkan keyakinan, memaknai akan kuasa kebangkitan itu dalam keseharian kita. Merupakan bukti yang nyata bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong untuk sudah tetap berdiri teguh dan jangan goyah dalam segala apapun yang sudah lakukan untuk Tuhan, untuk sesama kita, dan untuk kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang bukan hanya sekedar huruf yang kami baca. Bukan hanya sekedar pemikiran kami. Tetapi kami memiliki keyakinan ya Tuhan dalam hidup kami. Bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami ini. Sehingga kematian pun tidak membinasakan kami. Kami bersyukur untuk kuasa kebangkitan yang ada di dalam diri kami ya Tuhan. Yang Kau berikan bagi kami setiap kami yang percaya kepadamu. Tuhan tolong kami rindu ya Tuhan. Untuk Kau terus menerus teguhkan dan kuatkan iman dan kepercayaan kami. Juga dalam setiap pelayanan kehidupan kami sehari-hari. Pekerjaan yang kami lakukan dengan tangan, dengan pikiran kami. Dengan segala apa yang masih Engkau percayakan dalam hidup kami ini ya Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh lakukan dalam persekutuan kami dengan Engkau. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Lawat setiap kami. Apapun yang kami perlukan Tuhan, kami tahu Engkau mengenalnya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga, setiap ayah dan ibu, orang tua dengan anak-anak. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemimpin gereja-Mu di tempat ini. Berikan hikmat juga dalam mensiasati dalam situasi saat ini. Untuk kami tetap giat melayani Engkau, untuk tetap teguh di dalam iman kami kepadamu ya Tuhan. Di mana mata kami terus menerus menatap kepada Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan dan dengar permintaan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama
Saudara-saudari yang terkasih, perjamuan suci merupakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi umat manusia di dunia. Roti dan anggur merupakan tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan manusia. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis diundang untuk berpartisipasi di dalam pesta rohani ini. Inilah penetapan perjamuan suci dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, melalui pengorbanan Tuhan untuk penyelamatan umat manusia, maka setiap orang berdosa yang mengaku bertobat dan menerima Yesus akan diselamatkan. Karena itu Bapa, berilah agar roti dan anggur ini menjadi berkat rohani yang menguatkan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, mari sekarang saya mengajak kita semua mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah bagian dari tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan dengan iman dan dengan ucapan syukur. Mari sekarang jemaat diundang untuk mengangkat cawan. Saudara-saudari yang terkasih, cawan yang atasnya kita ucapkan syukur, bukankah ini merupakan bagian dari darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Ibu bapak saudara-saudari yang mengucap syukur boleh dinyatakan dengan mengangkat kedua tangan ke atas. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh menerima lambang dari tubuh dan darah Kristus. Dan kami dari semua bangsa, bahasa, suku, dan budaya mendapatkan kesempatan untuk menyambut berkat Tuhan ini. Karena itu Bapa, terimalah komitmen kami. Kami berjanji dan bertekad untuk mengabdi kepada Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan
sampai nafas kami yang terakhir, seperti Tuhan Yesus setia melayani kami sampai titik darah yang terakhir. Amin. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore dan juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. GBT Kristus Pelepas akan mengadakan baptisan air. Bagi bapak, ibu, atau saudara-saudari yang telah berusia 16 tahun ke atas dan ingin mengikuti baptisan air, dapat mendaftarkan diri ke sekretariat melalui WA ataupun melalui telepon yang tertera pada layar. Bimbingan akan dimulai sesuai dengan jadwal yang tertera di layar Anda, dengan teknis pertemuan yang akan diumumkan melalui grup WA Bimbingan Baptisan Air. Pokok-pokok doa Prapaskah 2022. Mari kita mendoakan yang pertama untuk gembala, tim gembala, pengurus, pelayan, dan seluruh warga, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai usia emas selama masa Prapaskah. Yang kedua, untuk mereka yang terpapar dan terdampak langsung maupun tidak langsung oleh pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, untuk katekisasi dan persiapan rohani bagi mereka yang akan dibaptis pada hari Paskah 17 April 2022. Yang keempat, upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyeimbangkan antara kesehatan dan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, untuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita, agar semua pihak selalu mengedepankan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih daripada kepentingan kaum dan golongan. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas, kami segenap tim gembala dan pengurus GBT Kristus Pelepas Malang mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya saudara dan saudari kami yang tercinta ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun yang lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01-356-567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Selama masa pandemi ini, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja
untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami telah memanjatkan puji-pujian kami, menaikkan doa kami, dan kami telah menyiapkan persembahan kami. Bapa, berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat, kiranya pribadi dan keluarganya Tuhan berkati. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan yang ikut berpartisipasi pada penyiapan ibadah. Dan kiranya nama-nama yang telah ditayangkan Bapa, mereka yang memerlukan uluran tangan Tuhan mendapatkan kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Baik yang sakit maupun yang susah, maupun yang tidak mempunyai pekerjaan, yang terdampak langsung tidak langsung, begitu juga mereka yang telah lanjut usia. Bapa, kami mendoakan untuk semua anak-anak Tuhan yang ikut terus melayani Tuhan dengan setia, baik di bidang sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum wanita, kaum pria, kaum usia emas, dan juga dalam pelayanan-pelayanan lain di berbagai unit pelayanan dan di cabang serta pos PI. Bapa, kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami, mereka yang di pemerintahan pusat tingkat 1 sampai ke kota Malang dan di daerah. Bapa, kami mendoakan juga untuk bangsa-bangsa yang bergolak di dunia, saudara-saudari yang terkasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.